Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Okta Dewiansa dari kelas D dengan NPM 202191149. Saya di sini akan mempresentasikan materi peningkatan kemampuan profesional guru pendidikan jasmani dan olahraga. Guru sebagai jembatan profesional untuk meyakinkan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional sebagaimana dikemukakan oleh Wina Sanjaya 2 tahun 2008 bahwa syarat-syarat atau ciri pokok dari pekerjaan profesional. Pekerjaan profesional ditunjang oleh suatu ilmu tertentu secara mendalam yang hanya mungkin diperoleh dari lembaga-lembaga pendidikan yang sesuai, sehingga kinerjanya didasarkan kepada keilmuan yang dimilikinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Suatu profesi menekankan kepada suatu keahlian dalam bidang tertentu yang spesifik sesuai dengan jenis profesionalnya, sehingga antara profesi yang satu dengan yang lainnya dapat dipisahkan secara tegas. Tingkat kemampuan dan keahlian suatu profesi didasarkan kepada latar belakang pendidikan yang dialaminya yang diakui oleh masyarakat, sehingga semakin tinggi latar belakang pendidikan akademik sesuai dengan profesinya, semakin tinggi pula tingkat keahliannya. Dengan demikian, semakin tinggi pula tingkat penghargaan yang diterimanya. Suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat, juga memiliki dampak terhadap sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap setiap efek yang ditimbulkannya dari pekerjaan profesinya itu. Mengajar sebagai pekerjaan profesional. Apakah mengajar sebagai pekerjaan profesional? Mari kita tinjau ciri dan karakteristik dari proses mengajar sebagai tugas utama profesi guru. Sanjaya 2009. Mengajar bukan hanya menyampaikan materi pelajaran saja, akan tetapi merupakan pekerjaan yang bertujuan dalam bersifat kompleks. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya diperlukan sejumlah keterampilan khusus yang didasarkan pada konsep dan ilmu pengetahuan yang spesifik. Artinya, setiap keputusan dalam melaksanakan aktivitas mengajar bukanlah didasarkan kepada pertimbangan dan subjektif atau tugas yang dapat dilakukan kehendak hati, tetapi didasarkan kepada suatu pertimbangan berdasarkan keilmuan tertentu. Sehingga apa yang dilakukan guru dalam mengajar dapat bertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang guru profesional diperlukan latar belakang yang sesuai, yaitu latar belakang kependidikan keguruan. Guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat penting. Dikatakan guru yang baik manakala ia dapat menguasai materi pelajaran dengan baik, sehingga benar-benar ia berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Apapun yang ditanyakan siswa berkaitan dengan materi pelajaran yang sedang diajarkan, ia akan bisa menjawab dengan penuh keyakinan. Sebaliknya, dikatakan guru yang kurang baik manakala ia tidak paham tentang materi yang diajarkan. Guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses belajar pembelajaran. Guru sebagai pengelola. Sebagai pengelola pembelajaran atau learning manager, guru berperan menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran ada dua macam kegiatan yang harus dilakukan, yaitu mengelola sumber belajar dan melaksanakan peran sebagai sumber belajar itu sendiri.
Sebagai manajer, guru memiliki antara lain 4 fungsi umum. Selanjutnya ada guru sebagai demonstrator. Yang dimaksud dengan peran guru sebagai demonstrator adalah peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Guru sebagai pembimbing, seorang guru dan siswa seperti halnya seorang petani dengan tanamannya. Agar guru berperan sebagai pembimbing yang baik, maka ada beberapa hal yang harus dimiliki, diantaranya. Pertama, guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. Misalnya, pemahaman tentang gaya dan kebiasaan belajar serta pemahaman tentang potensi dan bakat yang dimiliki anak. Guru sebagai motivator proses pembelajaran. Guru sebagai motivator. Proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa. Berikut ini yang akan dikemukakan beberapa petunjuk. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat membuat siswa paham ke arah mana ia ingin dibawa. Pemahaman siswa tentang tujuan pembelajaran dapat menumbuhkan minat siswa untuk belajar yang ada pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu, sebelum proses pembelajaran dimulai, hendaknya guru menjelaskan terlebih dahulu tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Guru sebagai evaluator. Evaluasi untuk menentukan keberhasilan siswa sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan siswa. Evaluasi memegang peranan yang sangat penting, sebab melalui evaluasi guru dapat menentukan apakah siswa yang diajarnya sudah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga mereka layak diberikan program pembelajaran baru, atau malah sebaliknya, siswa belum bisa mencapai standar minimal, sehingga mereka perlu diberikan program remedial. Kompetensi guru pendidikan jasmani. Pekerjaan sebagai guru pendidikan jasmani dan olahraga atau penjasor sebagai sebuah profesi memerlukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, baik syarat akademik maupun profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif, kompetensi ini mencakup kemampuan dan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa serta akhlak mulia, sehingga dapat menjadi teladan bagi peserta didik. Berikut presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.